Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan memaparkan tentang aliran hukum utilitarianisme modern. Kami beranggotakan 4 orang, saya Ahmad Fredo Jayatmi. Next. Saya Leo Pandeka. Saya M. Syawaludin Usmir. Dan saya Dindo Putrama Syaktiujuka. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pandangan utilitarisme pada dasarnya merupakan suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah atau manfaat dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah hal memberikan penderitaan dan kerugian. Menurut Jeremy Bentham, bentuk reaksi terhadap konsep hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19, Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan a priori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-baik, adil, atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan atau happiness. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ahmad Feredi. Teori utilitarianisme. John Stuart Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia ialah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Mill juga menolak pandangan Kant yang mengajarkan bahwa individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Kemudian Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan. Pada hakikatnya, perasaan individu akan keadilan dapat membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Next, Dad. Secara keseluruhan ajaran John Stuart Mill mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kualitas kebahagiaan di sini diukur secara empiris. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Teori utilitarianisme Rudolf van Jering yang menggabungkan antara utilitarianisme yang individual maupun yang sosial. Karena Jering dikenal sebagai pandangan utilitarianisme yang bersifat sosial. Jadi merupakan gabungan antara teori yang dikemukakan oleh Bentham, Mill, dan positivisme hukum dari John Austin. Bagi Jering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam mendefinisikan kepentingan. Ia mengikuti Bentham dengan melukiskannya sebagai pengajaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Next. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu berulah kepada orang banyak.
the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan yang besar sebesar-besarnya dari banyak-banyaknya orang. Prinsip ini harus diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan. To provide subsistence, untuk memberi nafkah hidup. To provide abundance, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. To provide security, untuk memberikan perlindungan, dan to attain equity, untuk mencapai persamaan. Selanjutnya akan dibaca dengan rekan saya. Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan, yaitu pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasaan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian. Baiklah, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Macam mana ya?